Pernah nggak teman-teman merasa di satu titik di mana seakan-akan semua pintu tertutup? Tidak ada harapan, tidak ada jawaban, bahkan tidak ada jalan keluar. Dan doa kita pun tidak terkabulkan, usaha tak membuahkan hasil, dan seakan-akan dunia ini sunyi sekali. Dan di titik itulah kita sebut dengan titik terendah dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman pernah merasa di titik itu, bagaimana kalau hari ini kita ubah bahwa titik terendah itu bukan akhir, tapi justru titik inilah yang membuat kita hidup kembali dalam versi yang lebih baik. Mari kita renungkan bersama dari segi psikologi dan jiwa, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita di titik rendah. Kita nggak bisa pungkiri teman-teman, dalam hidup semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulitnya. Tapi tidak semua orang mampu menjalani dan menghadapinya. Ada yang menyerah, ada yang kehilangan arah, bahkan ada yang merasa bahwa hidup ini tidak layak untuk dilanjutkan lagi. Data WHO tahun 2023 di mana kita bisa melihat ada peningkatan yang signifikan terjadi gangguan mental akibat tekanan hidup, terutama depresi karena kehilangan pekerjaan, relasi, dan makna. Jadi kadang-kadang teman-teman, ketika kita ada di titik terendah, masalahnya bukan dari luar aja, masalahnya kadang-kadang dari dalam diri kita ini. Ada suara-suara negatif yang muncul dari dalam diri kita ini, seperti saya udah gagal, saya tidak berguna, saya tidak sanggup lagi. Maka disinilah teman-teman, kita perlu memutuskan pola-pola pikir yang negatif ini dan menggantinya dengan kesadaran baru tentang siapa kita. Dan kita cari cara bagaimana kita bisa bangkit kembali. Dalam psikologi klinis, titik terendah ini sering dikaitkan dengan fase krisis point, yaitu masa ketika seseorang itu kehilangan kendali, kehilangan makna akan hidupnya atau harapannya. Namun teman-teman, meskipun demikian, ada konsep yang ditawarkan oleh seorang ahli psikiater namanya Viktor Frankl. Beliau menyebutkan bahwa krisis eksistensial bisa menjadi awal dari logoterapi. Artinya titik terendah itu bukan hanya tempat jatuh, tapi dia juga tempat bertanya paling jujur. Misalnya dengan pertanyaan yang paling dalam, yaitu untuk apa saya hidup? Dalam positif psikologi ini disebut dengan fase post traumatic growth. Ketika seseorang itu kembali menjadi orang yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih dalam memaknai sesuatu setelah menerima penderitaan-penderitaan dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, secara ilmiah ini fase titik terendah kita bisa jadi sesuatu membuat kita lebih bijak, lebih arif, bahkan bisa menjadi fondasi baru dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, ada berikut fakta-fakta yang memang patut kita renungkan dari penelitian-penelitian orang ahli. Di antaranya misalnya dari American Psychology Association menunjukkan bahwa 70% orang yang mengalami krisis hidup, tapi ketika dia mendapatkan dukungan yang tepat, dia bakalan menjadi orang yang lebih empati, lebih tangguh, dan lebih bisa menggali makna di setiap kejadian yang ada setelahnya. Kemudian ada penelitian oleh Tedeschi dan kawannya pada tahun 2004, beliau mengatakan bahwa post traumatic growth paling tinggi terjadi pada mereka yang memang mampu memaknai penderitaan secara spiritual dan emosional. Dan yang terakhir di Harvard, dalam program positif psikologi, di sana menyebutkan bahwa resiliensi atau kemampuan untuk bangkit itu tidak ditentukan dengan seberapa berat yang dipikul masalah, tapi seberapa dalam seseorang memahami dan menerima penderitaannya. Jadi dari hasil penelitian ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa ketika kita dapat sesuatu masalah yang besar, di mana itu menjadi satu titik terendah dan paling sulit dalam hidup kita, bisa jadi ini adalah peluang kita untuk menjadi lebih memaknai kehidupan ini, dan bisa memberi peluang kita supaya bisa berpikir lebih baik, dan hubungan kita pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan kita dan sesama manusia juga menjadi lebih baik. Supaya hal ini lebih mantap dan lebih terarah, mungkin ada beberapa metode atau latihan yang perlu kita terapkan dalam mencari peluang supaya kita bangkit lebih menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima semua penderitaan itu. Jangan kita tolak, karena dengan kita menolak penderitaan itu malah akan memperpanjang penderitaan kita. Tuliskan dan ucapkan serta
Doakan, biarkan rasa itu memiliki ruang dalam diri kita untuk kita rasakan benar adanya dia adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Yang kedua, teman-teman, beri makna baru pada penderitaan yang sedang kita alami ini. Tanyakan teman-teman, misalnya dengan pertanyaan, apa yang ingin hidup ini ajarkan kepadaku? Frank menyebutkan bahwa penderitaan tanpa memiliki makna itu adalah siksaan yang panjang. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang telah memiliki makna di dalam penderitaannya, maka pastinya kita akan berubah. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kecilkan fokus, besarkan keberanian. Jadi untuk sekarang ini fokuslah pada hari ini aja, jalani dengan benar-benar penuh dengan kesadaran. Jangan biarkan pikiran kita ini melayang untuk memikirkan 5 tahun ke depan. Ketika teman-teman mampu menjalani hari ini dengan benar-benar fokus, maka ini akan menjadi anak tangga kita untuk melangkah pada hari-hari yang lain. Yang keempat, teman-teman, cari dukungan. Ini bukan artinya kita lemah, tapi ini menandakan bahwa kita bisa. Temui teman-teman yang dipercaya, mentor, psikolog, atau guru spiritual, karena ada saatnya di mana kita tidak harus menghadapi ini sendirian. Kita butuh pencerahan-pencerahan dengan orang lain supaya memiliki pandangan yang baru tentang persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kelima, teman-teman, bangun koneksi spiritual kita dengan jujur. Kalau dalam agama kita, di sana Allah telah menggariskan, misalnya dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 287 itu mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Ta'ala itu jelas tidak akan memberi beban di luar batas kemampuan seorang hamba. Saat kita di ujung daripada kemampuan kita untuk menghadapi masalah tersebut, maka disitulah nantinya datang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak sama sekali menjatuhkan kita, tapi sebaliknya, justru Allah Ta'ala itu ingin membangunkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi buat teman-teman yang memang merasa sekarang ini masa-masa yang sulit, tolong untuk kedepannya kita beri isyarat ataupun bisikan untuk diri kita dengan ungkapan-ungkapan yang positif. Misalnya seperti, saya memang saat ini sedang jatuh, tapi bukan berarti saya selesai. Atau ungkapan, saya saat ini boleh menangis, tapi saya tidak akan menyerah. Saya belum tahu kemana jalan ini akan berakhir, tetapi saya saat ini masih hidup, dan itu cukup bagi saya untuk memulai kembali. Dalam psikologi kita belajar bahwa manusia itu seperti plastik, bisa tumbuh, bisa disusun, dan bisa pulih kembali. Dalam spiritualitas juga kita diajarkan, ada ayat yang mengatakan, sesungguhnya bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Maka mungkin bukan hidup kita yang harus berubah dulu, tetapi cara kita melihat hidup. Titik terendah ataupun titik tersulit saat ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dia hanya sekedar berhenti sebentar, sehingga kita pada akhirnya menemukan jalan yang baru yang menjadikan kita lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bijaksana. Mungkin teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa nanti di komen apa keadaan tersulit yang pernah teman-teman alami dalam kehidupan. Jangan lupa lagi di like, di share, dan di subscribe.